Pemerhati Rosalina, Dewantoro S. Putra, kuasa hukum Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menegaskan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Rehab Pasar Balung sudah sah dan sesuai prosedur, serta memenuhi syarat formal dan material. Demikian ditegaskan Dewantoro usai sidang perdana pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus korupsi Rehab Pasar Balung. Surat penetapan tersangka tidak diberitahukan kepada pemohon karena bukan suatu keharusan. Demikian juga gelar perkara tidak harus menghadirkan pemohon. Selain itu, permintaan ganti rugi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dinilai tidak tepat. Karena itu, Dewantoro menolak dalil-dalil permohonan pra-peradilan seluruhnya. Dia meminta hakim menyatakan sah dan berharga semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Selain itu, menyatakan sah penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian. Kita sampaikan bahwa SPDP yang pertama itu hanya mengetahui dimulainya penyidikan, seperti itu. Dan SPDP yang kedua itu baru penetapan tersangka. Yang SPDP yang kedua, yang dibuat kita landasan SPDP kedua yang tentang penetapan tersangka. Untuk yang SPDP lanjutan tersebut itu karena adanya pergantian dari pejabat. Kalau dari kita semuanya prosedural, terserah kalau mendalilkan seperti gimana kita akan tanggapi. Sementara kuasa hukum pemohon pra-peradilan DS Muhammad Husni Tamrin menilai alasan kuasa hukum termohon tidak tepat. Ibarat orang gatal di kepala malah menggaruk punggung. Prosedur penyidikan yang mestinya pakai KUHP justru menggunakan Undang-Undang KPK. Gus jawaban, kalau dari menurut kami jawaban sana itu ibarat gatal kepala tapi yang digaruk punggungnya. Jadi yang polisi atau termohon itu memposisikan diri dia sebagai KPK, sehingga Undang-Undang KPK yang menjadi sandaran untuk menjawab itu. Ini menurut saya sangat fatal sekali. Yang prinsip yang terkait dengan cacat formil itu mereka juga tidak menjawab secara detail ya. Nanti kita bantah. Gugatan pra-peradilan dilayangkan karena DS tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Kapolres Jember. Alasan permohonan pra-peradilan ini karena adanya pelanggaran prosedur penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Serta pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait administrasi penyelidikan dan penyidikan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Tahun 2015. Selain itu, penghitungan nilai kerugian negara dilakukan oleh instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang tidak mempunyai kewenangan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Oleh karena itu, lanjut Tamrin, pemohon meminta Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk menyatakan penyelidikan dan penyidikan terhadap DS tidak sah dan batal, serta menghentikan penyidikan terhadap pemohon. Selain itu, kliennya juga meminta ganti rugi material dan imaterial senilai 1.150 miliar rupiah. Demikian Jember hari ini, saya Rere, sampai jumpa. 101.3 Rosalina